Ke informasi pertama, menyambut tahun baru, objek wisata Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali mulai dipadati wisatawan. Acara di sana dimeriahkan sejumlah musisi lokal. Semakin malam di kawasan GWK semakin dipadati wisatawan meski tidak ada kembang api di sana. Namun wisatawan datang untuk menyaksikan pertunjukan musik. Sementara di Jakarta, kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat semakin ramai didatangi oleh warga di malam tahun baru. Ada 8 panggung yang disiapkan untuk warga yang merayakan pergantian tahun di kawasan Bundaran HI. 33 ruas jalan ditutup hingga pukul 1 dini hari nanti. Sementara transportasi umum disediakan untuk warga hingga pukul 2 dini hari. Sementara di Jakarta Utara, di Ancol masih jadi titik keramaian bagi warga menyambut tahun baru. Dan sejak sore, Ancol pun ramai dikunjungi wisatawan. Sebagian pengunjung bahkan camping di sepanjang pantai Ancol demi menikmati malam pergantian tahun. Pengunjung juga disuguhkan panggung hiburan dan pertunjukan drone. Tidak ada pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun ini sesuai imbauan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saudara, kita akan pantau kemeriahan malam pergantian tahun di 2 titik di Jakarta. Yang pertama Bundaran HI Jakarta Pusat dan Ancol Jakarta Utara. Di Bundaran HI ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Pratama. Sementara di Ancol ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman di sana. Kita ke Bundaran HI dulu. Selamat malam. Niko, Jakarta menyambut tahun baru tanpa pesta kembang api. Lalu acara apa yang disiapkan di sana? Ya, rangkaian acara ini sudah berlangsung sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, Ihsan dan saudara-saudara. Kalau misalnya kita lihat dari tadi sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya kita yang ada di sini tidak diperkenankan untuk berhenti bergoyang, Ihsan dan juga saudara. Dan alunan-alunan lagu-lagu dangdut ini sudah kalau bisa kita bilang sudah dimulai sejak pukul 20 tadi. Dan kalau misalnya kita bisa tunjukkan situasi terkini oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama, Ihsan dan juga saudara, ini masyarakat sudah mulai memadati kawasan Bundaran HI untuk merayakan pesta malam tahun baru. Dan tidak ada acara kembang api sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Namun ada beberapa acara pengganti, diantaranya selain hiburan musik yang nantinya juga ada diisi oleh beberapa artis-artis ibu kota, mulai dari The Massive, lalu kemudian ada Anmes, ada lagi Mario Jola, kemudian ada lagi favoritnya The Jackmania, yakni Gondal-Gandul, yang rencananya rangkaian acara tersebut akan berlangsung mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sudah padat, Ihsan dan juga saudara, tentunya selain dengan acara pagelaran musik, tentunya nanti akan ada acara doa bersama tentunya yang akan dilakukan langsung oleh 5 agama atau lintas agama. Tentunya doa ini ditujukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan selain itu, selain
acara musik, lalu kemudian ada doa bersama. Tentunya Pemprov DKI meminta masyarakat yang ingin hadir ke Bundaran Hotel Indonesia untuk nantinya merayakan Tahun Baru untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum agar nantinya bisa terhindar dari kemacetan, terutama seusai dari bubarnya acara perayaan malam tahun baru di Bundaran HI ini. Ihsan. Tidak ada kembang api sebagai bentuk empati kepada korban bencana oleh Pemprov Jakarta terus digaungkan. Apa bentuk partisipasi yang digalang juga oleh Pemprov DKI? Selain acara musik, Ihsan dan juga saudara, kemudian ada doa lintas agama yang rencananya akan berlangsung di 8 titik panggung hiburan yang ada di Jalan Sudirman Tamrin. Tentunya Pemprov DKI juga menggalang dana atau menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera lewat scan kris yang bisa di-scan langsung oleh masyarakat di layar yang tersedia di depan panggung. Nanti masyarakat bisa langsung scan kris tersebut untuk memberikan donasi mereka. Sejauh ini hingga pukul 21 kurang 15 menit ini sudah ada 2,6 miliar donasi yang terkumpul untuk saudara kita di Sumatera. Ihsan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Niko. Dari Bundaran HI kita langsung bergeser untuk melihat bagaimana situasi terkini jelang pergantian tahun baru. Kita ke Ancol, Jakarta Utara. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman di Ancol. Selamat malam, Rizka. Bagaimana suasana di Ancol? Apa saja yang akan ditampilkan di sana? Ya Ihsan, kalau misalkan di HI sangat ramai sama halnya di Ancol pada malam hari ini. Sejak sore masyarakat ataupun wisatawan berkunjung ini mulai mendatangi kawasan wisata Ancol untuk merayakan malam pergantian tahun. Kalau misalkan untuk di Ancol sendiri sebetulnya ada 3 titik yang menjadi pusat panggung hiburan, di mana salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Pantai Lagun, kemudian ada juga di pantai ataupun Taman Karnaval yang mana di sana akan diisi oleh Dewa 19, dan kemudian ada di Taman Festival yang mana ini akan diisi dangdutan, ya seperti halnya masyarakat Indonesia ini senang begitu dengan dangdut. Nah, berikut penjelasan dari pihak pengelola Taman Wisata Ancol bagaimana kemudian rundown ataupun pembagian dari panggung hiburan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Puncaknya nanti akan bersama Dewa 19 featuring Elo, kemudian ada 5 Minutes, Hello Band, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah di tempat yang saat ini kita berada, yaitu puncaknya nanti akan ada drone light show dan laser show. Itu menjadi pengganti karena memang tahun ini kita ada penyesuaian terhadap tahun lalu, yaitu kita meniadakan kembang api. Kenapa? Karena saat ini kita tahu sendiri bahwa sebagian saudara-saudara kita yang terdampak di bencana di Sumatera, kita ingin Meski ada 3 panggung hiburan Ihsan dan juga saudara, namun untuk Ancol pada tahun ini tidak menggelar pertunjukan festival kembang api sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena memang seperti himbauan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak melaksanakan pertunjukan kembang api, karena memang untuk tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih menghimbau masyarakat Jakarta untuk melaksanakan malam tahun baru dengan merefleksi diri, dengan bersukacita dan juga memiliki rasa empati terhadap bencana yang ada di Sumatera. Tidak hanya itu, Ihsan dan juga saudara, tadi kami dapatkan juga informasi dari pihak pengelola yang mengatakan bahwa 10% dari tiket pintu masuk Taman Wisata Impian Jaya Ancol ini akan dipotong 10% untuk didistribusikan untuk bantuan bencana Sumatera. Jadi memang untuk tahun ini meskipun tetap sukacita, namun juga tentu masyarakat Jakarta juga harus berempati terhadap apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Aceh. Nah, kalau misalkan untuk malam nanti tidak ada pesta kembang api, namun yang akan ada adalah laser show dan juga drone show. Bagaimana serunya nanti kita akan menanti pada nanti malam, Ihsan. Tak hanya meriah tapi juga penggalangan dana dilakukan di Ancol. Sama seperti yang dilaporkan oleh Niko Anggriawan tadi. Terima kasih Fedriska Ananda dan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari 2 titik perayaan malam tahun baru di Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.